bahwa kegiatan belajar mengajar diliburkan, dan supaya kita usaha untuk bisa melindungi diri sendiri dari penyebaran COVID-19, yaitu dengan cara yang pertama, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, ketika batuk atau bersin, segera menjauh atau menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Yang ketiga, tisu dan sabun tangan yang sudah digunakan supaya segera dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, jangan meludah sembarangan. Yang kelima, hindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala COVID-19. Yang keenam, hindari kerumunan dan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penyebaran virus corona. Yang ketujuh, jangan lupa untuk menjaga jarak, minimal jaraknya itu 1 meter. Yang kedelapan, usahakan berjemur dan juga supaya menjaga kesehatannya masing-masing. Yang kesembilan, tunda kegiatan massal atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Yang kesepuluh, tunda keluar kota atau pulang kampung. Yang kesebelas, belajarnya dari rumah, kerja dari rumah. Yang kedua belas, ketika sakit flu atau batuk supaya menggunakan masker. Yang terakhir, ke-13, segera menghubungi pihak rumah sakit rujukan bila orang terdekatmu itu mengalami gejala COVID-19. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan bae. Ayo kumpul prai iki. Mantep iki, Bro. Minggu prai. Mas, kemarin Mas. Apa ini? Diliburne udah mbok dolan-dolan. Digunakne sing apik waktune, nggo maca Quran, deres-deres. Aja dolan. Ingat corona kuwi iso nyebane ndi-ndi. Alah, corona roti ya. Roti corona. Meneng kowe. Ingat rek, mati sewaktu-waktu. Pumpung enom dik dolan se. Ya Allah. Ngomong lagi jajan memang ora duwe nganu. Ngaji ngangel. Dolan nek karepe ada diopo iki ya memang dunia iki komplek. Iki lho ngopo rajine rampung prai dolan ae ayo. Dolan. Ayo. Dolan lah. Pusing-pusing nang omah. Ya apa penting nyalane penting. Canom dolan. Kita keluar loro ya. Kancane nih. Apa aku ngejalione nek? Ya telepon aku. Oh iya, sik, tak hubungane. Ding 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 ding. Halo? Halo, iya bumbung prei yo dolan-dolan ngono lho. Base camp utama. Cepet yo. Apa? Nah, base camp. Yo, aku tak rono karo kanca-kanca kuwi. Ya wis, Assalamualaikum. Yo wis, cepet yo. Yo wis, Waalaikumsalam. Libur kayak gini enaknya kita ngaji aja. Angkulan lah biar cepet kalah, Orang aman yang iman mereka. Win. Enaknya karo ngopi, karo tuh minum-minum, snack-snack ngopi. Enak, semangat ini nih, Ben. Iya, Yang Ben. ini, mantap. Ya satu lah. Jangan Iki musim corona. Corona. Aku pengen nganti budak lho. Ngomongin corona iki. nangkut ya Allah. Enaknya aja loh. Saya di bawah. Dolan lah. Banget mau masuk. Corona. Alah. Corona yang gelap lah. Isuan, bro. Bismillah. Lah. Kau dia. Di sebelah sana. Meriang Mas. Iya. Wes kene kan diperiksa nih, melas nih yang ini, corona ini iso-iso.
Ayo ke sana yuk. Saudara-saudara, ternyata sudah saya teliti di lab. Ternyata saudara Rizky hanya flu biasa, tidak terkena corona. Koncoku nggak kena corona. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sudah sembuh dan saya tidak akan meremehkan lagi pada peraturan yang ada. Alhamdulillah, mari ya Bro. Lah ini dia langsung kena salah main. Jalan nasihatik, penain. Yoi. Kejadian yang wingi-wingi ya. Ayo, masuk sini yuk, Rono. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Udah pada wudhu belum? Belum, Mas. Belum. Mas. Sekarang wudhu dulu ke samping sana sambil cuci tangan pakai sabun ya. Ya silakan. Bismillah. Kan dulu kan. Bisa. Bersih. Alhamdulillah ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Ayo duduk monggo silakan. Bawah ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ini masalah kita semua datang ke sini ingin minta solusi untuk pencegahan corona. Bagaimana biar corona ini tidak menyebar ke anak-anak, biar bisa terjangkit corona seperti itu. Masalah virus corona yang sedang mewabah di negara kita. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada wabah penyakit yang namanya taun. Ketika wabah penyakit taun itu menimpa di suatu wilayah, maka Nabi bersabda. Yang pertama, Nabi menyampaikan bahwa wabah taun itu merupakan siksa yang Allah kirimkan untuk sebagian hamba yang Allah kehendaki. Namun, wabah itu juga menjadi rahmat untuk orang yang beriman. Yang kedua, Nabi juga bersabda, ketika di suatu wilayah itu terjangkit taun, maka kalian jangan masuk ke wilayah itu. Ya. Begitu pula sebaliknya, ketika wilayah kalian terjangkit wabah taun, maka kalian jangan keluar dari wilayah kalian karena lari dari taun. Yang ketiga, ketika orang iman itu sudah berdoa dan berusaha, di saat wilayahnya terjangkit taun, dan ternyata dia diqadar oleh Allah terkena penyakit taun itu, maka nasihat Nabi yang pertama adalah dia supaya sabar. Yang kedua, tetap berada di wilayahnya, jangan meninggalkan wilayah itu. Dan yang ketiga, meyakini penuh bahwa itu adalah qadar dari Allah. Ma asoba min musibah illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali seizin Allah. Kalau dia melaksanakan tiga hal itu, maka sakitnya akan diberi oleh Allah pahala mati syahid. Dan yang keempat nasihatnya Nabi, orang iman yang meninggal karena taun itu mati dalam keadaan mati syahid. Dalam keadaan mati syahid. Menyikapi ya wabah taun yang sedang menimpa negara kita, merupakan musibah bagi negara kita. Sikap kita kalau merujuk daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama, meyakini penuh bahwa semua yang terjadi itu sudah merupakan qadarnya Allah, dan yakin bahwa qadar yang Allah tetapkan itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita orang iman, kita orang Islam, kita orang jamaah, itu mesti yang terbaik. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kalian menyangka sesuatu itu buruk, tapi padahal itu baik untuk kalian. Yang kedua,
kita meyakini bahwa musibah yang ada ini merupakan kehendak dari Allah. Allah menyampaikan ma'asoba min musibah illa bi'idnillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ketika kita memahami dua hal itu, semua qadar dari Allah dan pasti baik. Yang kedua, kita meyakini kalau ada orang yang tertimpa itu adalah merupakan qadarnya Allah, izinnya Allah, maka kita tidak akan terjerumus dalam kemusyrikan, tidak akan terjerumus dalam pemikiran yang sesat, tidak akan terjerumus dalam pikiran-pikiran jahiliyah, tapi pemikiran kita tetap benar sesuai petunjuknya Allah dan Rasul. Lalu yang ketiga, kita supaya meningkatkan ibadah kita, meningkatkan berzikir kepada Allah. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir meningkatkan ibadah, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, hati kita akan tenang. Enggak panik, enggak takut dengan adanya wabah tersebut. Kita tahu itu dari Allah. Allah akan berikan ketenangan pada kita karena kita senantiasa berzikir dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbanyak istighfar. Minta maaf pada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan bagi yang suka berbuat maksiat, hentikan maksiatnya. Karena Allah kirim musibah itu ada kalanya merupakan siksa bagi orang yang Allah kehendaki. Maka bertobat, minta maaf, perbanyak ibadah. Lalu selanjutnya kita supaya memperbanyak doa kepada Allah. Termasuk doa pagi sore agar kita dijaga oleh Allah. Kemudian doa ketika keluar rumah agar kita dijaga oleh Allah. Kemudian doa-doa penjagaan kita baca. Allah Rasul sudah mengajarkan kita baca. Ya, bukan sekedar kita hafalkan, kita baca. Kita terapkan agar Allah menjaga kita. Lalu yang keempat, kita mendoakan diri kita, keluarga kita, dan bangsa negara kita agar diberikan keselamatan dari wabah COVID-19 ini. Kita minta pada Allah bersama-sama dengan sungguh-sungguh agar Allah segera menghilangkan wabah penyakit ini. Karena apa? Semua yang punya Allah. Allah pencipta alam raya dan wabah itu hambanya Allah, makhluknya Allah. Dan kita minta agar Allah segera menghilangkannya. Sehingga bangsa kita segera terbebas dari musibah ujian Allah ini. Lalu bisa sehat semuanya, bisa baik semuanya. Bersama-sama kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa. Lalu selanjutnya yang keenam, kita juga melakukan usaha lahiriah. Ya, usaha lahiriah, ikhtiar. Bagaimana? Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu. Dalam hal ini yang tahu adalah pemerintah. Mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan. Mereka yang bidangnya, mereka yang tahu. Maka kita ikuti arahan mereka, petunjuk mereka. Kita laksanakan apa yang telah menjadi program-program mereka untuk sebagai usaha lahiriah agar terhindar dari COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Itu usaha kita. Seperti apa? Yang pertama, supaya mencuci tangan. Nah ini kita manfaatkan yang baik untuk apa? Berwudu. Kita berwudu sekalian mencuci tangan. Ya, karena Allah cinta orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang ahli taubat dan ahli mensucikan diri. Ingat Bilal, senantiasa wudu, sholat 2 rakaat, sandalnya di surga. Maka ini kita jadikan momen untuk senang wudu. Ya. Terus yang kedua, seperti pemerintah menyarankan agar kita tetap di rumah, tidak keluar rumah. Nah ini kita syukuri pula, kita ambil hikmahnya. Seperti apa? Bisa berkumpul bersama keluarga, saling menasihati bersama anak, istri,
kemudian bisa digunakan membersihkan rumah bersama, bercengkrama bersama, menambah ikatan batin di dalam keluarga. Lalu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, membuka kembali Qurannya, membuka kembali hadisnya, sehingga menambah keimanan kita. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian pemerintah juga menghimbau agar kita tidak keluar rumah. Seandainya keluar dalam urusan yang penting, jangan sampai mendatangi kerumunan-kerumunan orang atau tempat-tempat yang berpotensi untuk menyebarkan virus. Ya, kalau sakit pakai masker. Jadi usaha-usaha kita. Lalu yang sakit supaya ibadah di rumah dan segera memeriksakan diri. Ya. Dan lain sebagainya yang telah diterangkan oleh ketua siswa di kelas di saat mengumumkan liburan kan sudah disampaikan itu. Itu sebagai usaha kita. Kenapa kita usaha? Karena Nabi perintahkan kita untuk usaha. Di mana seperti hadis yang awal Nabi menyampaikan ketika di suatu tempat terjangkit wabah, jangan masuk di tempat itu. Ketika kamu berada di tempat itu, jangan keluar. Itu usaha yang Nabi perintahkan. Lalu yang kedua, kalau ada onta yang sakit, jangan campurkan dengan onta yang sehat. Perintahnya Nabi pula. Yang ketiga, pada saat ada rombongan mau berbeat kepada Nabi, dan di situ ada satu orang yang terkena penyakit lepra. Nabi bilang, yang lepra tetap di sana, dia sudah saya beat, silakan pulang. Dia tidak berdekatan dengan Nabi dan tidak berjabat tangan dengan Nabi. Itu sebagai usaha saja. Ya. Lalu kita ingat kisahnya Umar bin Khattab bersama rombongan meninggalkan Madinah untuk datang ke Syam untuk suatu urusan yang penting. Lalu para pemimpin sahabat yang ada di Syam menjumpai Umar dan mengatakan, wahai Umar, di Syam sedang terjangkit penyakit taun. Lalu bagaimana? Umar bin Khattab mengumpulkan sahabatnya untuk bermusyawarah. Ada yang ngasih pendapat, terus masuk, jangan takut, semua qadarnya Allah. Lalu sebagian sahabat memberikan masukan, jangan Umar, jangan mendatangi tempat yang terkena wabah penyakit. Kamu membawa sahabatnya Nabi, pulang saja. Lalu Umar memutuskan, oke, kalau gitu saya putuskan kita pulang ke Madinah. Lalu ada sahabat yang mengatakan, hai Umar, apakah kamu takut dengan qadarnya Allah? Umar mengatakan, iya, saya menghindar dari qadarnya Allah untuk menuju qadar yang lain. Umar mengatakan, bagaimana pendapatmu ketika seorang pengembala dihadapkan dengan tanah yang subur dan tanah yang gersang? Maka pengembala itu akan memilih tanah yang subur. Memilih tanah subur bagian daripada qadar. Kalau memilih tanah yang tandus bagian daripada qadar. Tapi dia akan memilih tanah yang subur. Dengan demikian Umar pun memutuskan untuk pulang. Lalu ada sahabat yang datang menjumpai Umar mengatakan, hai Umar, benar pilihan kamu karena Nabi dulu pernah bersabda, ketika di suatu wilayah terjangkit taun, maka kamu jangan masuk wilayah itu. Dan ketika kamu berada di wilayah yang terkena taun, maka kamu jangan keluar dari wilayah itu. Lalu Umar pun merasa senang. Karena apa yang menjadi keputusannya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, tetap usaha lahiriah harus kita lakukan dengan sakpol kemampuan kita. Dan yang terakhir, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Ketika kamu menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi. Yakin semua qadar dari Allah, kemudian doa, kemudian usaha, lalu serahkan kepada Allah. Kalau Allah kasih sehat,
itu dari Allah, syukuri, gunakan untuk ibadah. Kalau Allah kasih sakit, itu merupakan ujian dari Allah. Allah hendaki untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, dan Allah beri pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Maka dari itu, ya teman-teman semuanya, nggak usah takut, nggak usah panik, ya. Tapi juga jangan meremehkan. Kita serahkan pada Allah. Tugas kita berdoa dan berusaha. Stop corona dengan doa dan usaha. Untuk siapa? Untuk kepentingan kita, keluarga kita, yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kita. Semoga Allah menolong kita semuanya. Allah selamatkan kita semuanya dari wabah yang sedang menimpa negara kita. Semoga negara kita bisa segera terbebas dari corona dan rakyatnya bisa sehat semuanya, bisa makmur sejahtera semuanya. Semoga Allah paling manfaat dan Amin.